kasus Bahar Smith yang melakukan penganiayaan terhadap sahabat Rida. Itu tadi malam kan selesai diperiksa, kemudian apa namanya ya? Kemudian Bahar Smith meminta maaf di media, begitu saya baca. Kemudian tapi video permintaan maafnya itu belum ada sampai video ini dibikin ya. Sekedar foto dan publikasi media. Dan sekitar jam 1 saya memperoleh informasi bahwa Bahar bin Smith itu tidak ditahan, penahanannya ditangguhkan. Dan saya juga memperoleh informasi, entah benar atau tidak, itu saya juga tidak dapat memastikan, bahwa nampaknya ada upaya dari polisi untuk melakukan restoratif justice. Jadi saya memperoleh informasi tadi malam polisi ke kediaman korban untuk mendorong restoratif justice begitu, atau memediasi restoratif justice. Ya saya tidak tahu itu benar apa enggak ya. Cuma informasi yang saya peroleh begitu. Tapi kita asumsikan saja benar. Saya memperoleh informasinya jam 1. Saya sudah mau memberikan respon, tapi ya sudahlah, ngantuk saya tidur. Nah di pagi ini saya berikan beberapa poin ya. Yang pertama, sepemahaman saya, restoratif justice di Indonesia itu hanya untuk kasus-kasus yang bisa dikatakan ringan begitu. Jadi untuk kasus-kasus yang berat itu tidak bisa, seharusnya begitu ya, sepemahaman saya. Saya juga sudah mempelajari buku-buku tentang restoratif justice dari PBB, kemudian dari penulis-penulis, dosen-dosen Indonesia. Sudah lama saya ngumpulin buku-buku literatur begitu, karena pada waktu itu ada urusannya dengan restoratif justice. Jadi saya memiliki dorongan untuk mempelajarinya, itu gimana sih filosofi restoratif justice, karena itu kan program atau operasi hukum yang baru. Dan di Indonesia setahu saya sampai saat ini hanya bisa untuk kasus-kasus yang ringan. Nah, terkait umpamanya restoratif justice ke kasus Bahar bin Smith versus sahabat Rida itu, pertama, kalau polisi mendorong adanya restoratif justice, itu secara implied recognition-nya itu menyatakan bahwa apa yang dialami oleh sahabat Rida atau kasus penganiayaan yang dilakukan Bahar bin Smith itu adalah sebuah kasus ringan. Padahal faktanya kan itu tidak bisa dikatakan ringan. Itu kasus berat, penganiayaan berat, kejahatan berat, penyiksaan, kemudian mungkin menuju pembunuhan. Jadi kalau peristiwa kasus semacam itu kemudian di restoratif justice kan, itu artinya polisi memberi pesan kepada publik bahwa kasus itu merupakan yang seperti itu kategorinya pidana ringan atau kejahatan ringan atau penganiayaan ringan. Itu akan menjadi presiden hukum yang buruk dan mendidik masyarakat
memberikan standar baru kepada masyarakat bahwa apa yang dilakukan oleh Bahar bin Smith nanti kalau masyarakat melakukan seperti itu, nah itu apa ya, bisa dikategorikan kasus ringan dan bisa direstoratif justice kan. Nah, jadi itu nanti polisi bisa blunder kalau mendorong restoratif justice di dalam kasus itu. Itu menjadi aneh sebagaimana kasus yang terjadi di Sleman, seorang suami yang mengejar penjamret istrinya, kemudian penjamret itu meninggal. Nah, kok suaminya yang dijadikan tersangka oleh kepolisian Sleman. Termasuk keanehan hukum yang dilakukan oleh kepolisian itu juga terjadi di beberapa daerah ya. Kasus semacam itu, semacam yang di Sleman itu, saya perhatikan begitu. Nah, ini nanti akan menjadi rentetan yang buruk juga tuh, kalau nanti di kasus Bahar bin Smith versus sahabat Rida ini di restoratif justice kan. Ya mungkin beberapa bulan atau 1 tahun ke depan mungkin tidak menjadi masalah. Tapi itu menjadi tabungan masalah yang bisa diungkit di tubuh kepolisian di masa-masa yang akan datang. Terutama tentang bagaimana nanti terjadi sebuah norma baru atau standar baru bahwa apa yang dilakukan Bahar bin Smith itu dikategorikan sebagai penganiayaan ringan. Nah, kemudian apa kalau itu di restoratif justice kan itu saya kira itu juga mengganggu marwah NU secara umum dan marwah GP Ansor Banser Tangerang secara khusus ya. Bukan berarti kita tidak mendukung perdamaian begitu, enggak. Tapi keadilan itu mesti ditegakkan. Bahwa itu kasus yang betul-betul berat itu. Dan kepolisian butuh mempertimbangkan nanti bagaimana publik memandang atau menilai kasus ini. Di samping tadi sudah saya sampaikan bahwa itu kalau di restoratif justice kan itu nanti akan bisa jadi menciptakan norma baru atau standar baru bahwa masyarakat kemudian memiliki pandangan menilai bahwa oh ternyata kalau saya melakukan seperti yang dilakukan Bahar bin Smith itu masuk kategori ringan. Nah, di samping itu nanti juga masyarakat bisa menilai bahwa keanehan-keanehan dalam penegakan atau penerapan restoratif justice itu juga akan terus disoroti bahwa penerapannya itu apa ya, ya bisa kita pakai diksi aneh aja lah, aneh atau malah justru mencederai rasa dan nilai keadilan itu sendiri. Dan kalaupun terjadi negosiasi di dalam restoratif justice itu, ya harusnya sih menurut saya ya, menurut sepemahaman saya, itu tidak bisa di restoratif justice kan. Tapi itu kan seharusnya atau seidealnya. Hidup itu kan berjalan tidak sesuai dengan idealitas. Um, apa tadi sampai mana ya? Nah, kalaupun
didorong restoratif justice dan terjadi negosiasi antara kubu Bahar bin Smith dan sahabat Rida. Itu saya memberikan gagasan, mendorong, memberikan saran kompensasi, jika dalam kompensasi finansial itu jangan di bawah 10 miliar, kalau bisa tembakkan di 15 miliar. Karena itu sudah urusan nyawa kan. Sudah tembakkan 15 miliar. Nah, itu Bahar bin Smith akan bisa membayar itu karena rumahnya mewah, mobil mewahnya banyak. Kemudian dia akan berani bayar itu karena dia memiliki keterdesakan untuk tidak masuk penjara karena kemungkinan besar Bahar bin Smith memiliki ketakutan tersendiri dihabisi di penjara karena orang-orang yang di penjara sudah tahu bahwa Bahar bin Smith bukan cucu Nabi. Jadi tidak ada kualat-kualat, tidak ada apa-apa. Jadi dia murni residivis, penipu nasab gitu. Preman-preman berjubah, atau kalau menggunakan frase dari Bahar bin Smith sendiri, dia tuh ya sekedar iblis-iblis bersorban. Jadi menghabisi iblis itu berpahala. Jadi begitu kalau masukan saya kepada kubu sahabat Rida ya, terutama ke keluarganya. Nggak apa-apa ditembakkan aja 10 miliar. Oh, apakah nanti nggak akan terlihat mata duitan? Enggak. Kan memang di dalam hukum itu ada kerugian material dan kerugian imaterial. Nah, kerugian imaterial itu memang dikonversinya ke nominal finansial begitu. Dan itu sekaligus untuk menegakkan nilai keadilan. Oke, misalnya restoratif justice, nggak masuk penjara tuh, nggak diteruskan. Nah, kalau cuma 100 juta, 200 juta, 300 juta, 400 juta, 500 juta, atau 1 miliar itu publik akan menilainya itu murah banget begitu. Tidak ada nilai keadilan yang ditegakkan di situ. Tapi kalau 10 miliar, 15 miliar gitu. Itu ada hukuman finansial yang kira-kira setimpal pedihnya dengan kalau Bahar bin Smith itu masuk penjara. Karena kalau dia masuk penjara itu, satu, dia sudah residivis melakukan kejahatan berulang dan itu hukumannya lebih berat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia masuk penjara, dia kemungkinan besar akan dihabisi oleh para narapidana di dalam penjara. Nah, begitu. Jadi ya sudah. Oke, misalnya ini umpamanya aja. Umpamanya restoratif justice, ya sudah, negosiasinya di angka tidak tidak ya di angka open di 15 miliar, negosiasi paling rendah itu ya di 10-11 miliar. Jangan di bawah 10 miliar. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan tiba di kubu sahabat Rida. Meskipun saya sudah menitipkan pesan kepada melalui beberapa orang, tapi saya tidak tahu itu sampai apa enggak ya. Ya pokoknya begitulah. Saya juga tidak tahu apakah semalam dari jam 1 sampai pagi ini sudah terjadi deal-dealan atau bagaimana, ya saya tidak tahu juga. Pagi ini saya sekedar menyampaikan saja yang menurut saya itu penting untuk diutarakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.